Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang kita untuk memuji Tuhan. Amin. Mazmur 127 katakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tertawa dan kita pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi kita katakan. Haleluya. Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan. Marilah kita semua yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari kita angkat tangan kita katakan yang menabur dengan. Haleluya. Amin. Pasti pulang dengan bersorak sambil apa? Haleluya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Sekali lagi katakan yang menabur. Haleluya. Dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan memulihkan kehidupan kami, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Biar Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-Mu, sehingga pesan-pesan yang disampaikan Tuhan itu boleh membawa setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin dekat kepadamu dan mencintai Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan.
Senang bisa bertemu dengan saudara semua yang hebat dan luar biasa dimanapun saudara berada dalam saluran khotbah pendeta ini. Biarlah kiranya kasih Kristus senantiasa melimpah memenuhi kehidupan kita semua. Amin. Renungan kita pada hari ini dari Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengkonsumsi firman Allah setiap hari, mereka akan menjadi kuat dan kelihatannya lebih indah dan menarik. Pasti banyak orang akan datang kepada kita, saudara. Kenapa? Karena kuasa firman Allah akan menarik banyak jiwa atau menarik banyak orang untuk datang kepada kita. Kita harus tahu, saudara, bahwa jika orang datang kepada kita dan mengasihi kita, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, saudara. Itu bukan karena kecantikan kita, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena firman Allah yang kita konsumsi setiap hari itu bekerja dalam kehidupan kita semua dan akhirnya menghasilkan kuasa Allah. Amin. Setiap orang datang kepada kita dapat mengalami kuasa anak Allah. Mengapa? Karena kuasa anak Allah dilabuhkan dalam firman Allah. Sekarang pertanyaannya adalah satu, bagaimana kita dapat mengalami kuasa anak Allah dalam kehidupan kita? Yang kedua, apa yang membuat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, mengalami kuasa anak Allah. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui bagaimana firman Allah akan menuntun kehidupan kita kepada kehendaknya. Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita, saudara? Kehendak Allah adalah bahwa kita akan mengalami kuasanya. Bagaimana kita dapat mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita? Alkitab mengatakan bahwa kita harus berendam. Kita harus direndam, ditaburi, dialiri dalam hadirat Allah. Kita perlu membanjiri pikiran kita dalam firman Tuhan untuk mengalami kuasa anak Allah. Yesus Kristus berkata kepada kita, saudara, pada saat ini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 63. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk membenamkan pikiran kita, hati kita, dan hidup kita dalam firman Allah secara teratur supaya kita dapat mengalami kuasa anak Allah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Selain itu juga ini membutuhkan waktu, komitmen, dan ketaatan kita. Yang kedua, bagaimana menjalankan kuasa anak Allah? Pertanyaannya adalah, kepada siapa kita percaya? Kuasa anak Allah itu bekerja melalui seluruh orang percaya. Bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan seluruh orang percaya? Ada 4, yakni yang pertama, membangun hubungan. Setiap kita, pribadi lepas pribadi, pasti kita memiliki hubungan dengan Allah. Amin. Hubungan ini dibangun dengan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, dan kita percaya dalam pekerjaan keselamatannya di kayu salib. Kita percaya bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan bahwa jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Allah, kita akan menerima perintahnya dan kita melakukannya. Allah akan mengasihi kita dan menyatakan dirinya kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 21. Amin. Yang kedua, pewahyuan.
ketika kita menghabiskan waktu dalam membaca firman Tuhan, Allah akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Bagaimana bisa firman Allah dapat hidup, bertumbuh, dan memimpin kita kepada pewahyuan? Tentu saja kita harus selalu berseru kepada Allah. Dalam Yeremia 33 ayat 3. Kemudian kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga Allah akan menyatakan dirinya. Amin. Kita harus mendengar suara Allah dan membuka pikiran dan hati kita sehingga hadirat Allah memenuhi kehidupan kita. Apa yang terjadi saudara ketika kita menghabiskan waktu dengan Allah? Kita akan mengalami pewahyuan melalui firman Tuhan. Allah akan menuntun kita dan memimpin jalan-jalan kita ketika kita percaya kepadanya. Amin. Allah juga akan membaharui pikiran kita dan mengubah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan prinsip ini dalam kehidupan kita, maka manusia rohani kita akan bertumbuh dengan baik. Amin. Kita akan mengetahui kekuatan kuasa Allah yang menuntun kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berbuah dalam semua aspek kehidupan kita hari demi hari. Oleh sebab itu saudara, mari kita investasikan waktu kita dalam kerajaan Allah. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lupa kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah menjadi kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus buat segala karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, yang menegur kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa membangun hubungan dengan Engkau, untuk kami senantiasa membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu itu sanggup membedakan pertimbangan hati dan pikiran kami, mampu membedakan kehendak-Mu dengan kehendak manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Setiap kami yang mendengar, kami mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan mereka, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami melepaskan kuasa Allah atas setiap umat-umat-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan Ibu Lina Borsilain, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya ya Tuhan. Biarlah ya Roh Kudus, kepenuhan yang daripada Tuhan itu mengalir memenuhi kehidupannya. Setiap hambatan-hambatan sakit penyakit yang mengganggu ya Tuhan, itu boleh sembuh total di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa apapun kecuali kuasa darah anak domba Allah yang menutup bungkus kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia rindukan Tuhan jawab, Tuhan buka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Lina Borsilain ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Teringani Borutarigan, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati anak cucu menantu orang-orang bertalian darah dengan dia. Setiap kerinduan-kerinduannya Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lena Borsilain, biarlah kiranya Engkau terus memenuhi kehidupannya, menenggelamkan dia dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kuasa-Mu bekerja total di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi itu menjadi miliknya di dalam nama Yesus, dan kerinduan-kerinduannya ya Tuhan, Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Riana Borsialagan, Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati suami anak-anaknya ya Tuhan, pergumulannya Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Daniel Panjaitan, biarlah kiranya Tuhan yang membukakan pintu-pintu anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga Daniel boleh menerima pekerjaan ya Tuhan, dan dia boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan
Tuhan Yesus, berkati masa depannya. Kami juga berdoa buat Ike ya Tuhan, yang saat ini dia sedang menyelesaikan tesisnya. Tuhan tolong, Tuhan bantu, dan kami percaya dia boleh selesaikan tepat pada waktunya, tidak ada hambatan apapun itu namanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati masa depannya sehingga dia boleh menerima pekerjaan dan dia boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yemima Boru Panjaitan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati masa depannya, Tuhan memberkati kerinduan-kerinduannya. Dia merindukan Tuhan untuk boleh bekerja, biarlah Tuhan yang membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa buat Ernie yang ada di Pulau Bintan. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati orang-orang yang dia kasihi ya Tuhan, yang bertalian darah dengan dia. Tuhan angkat dia lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Ari Manuel Tarigan, Tuhan yang memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, dan biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala dalam kehidupannya, membangkitkan semangatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ketiga anaknya ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil sukses meraih semua segala impian yang mereka impikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Mary Panggabean, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami dan anak-anaknya, keluarganya. Berkati Ibu Asmin Boru Siombing ya Tuhan, kuasa mujizat Allah bekerja dalam kehidupannya, sehingga Ibu Asmin Boru Siombing boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Natalia ya Tuhan, berkati suaminya, berkati anak-anaknya, biarlah kerinduannya ya Tuhan, keluarganya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pergumulannya Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Sylvia Mayasari Simarmata, biarlah ya Tuhan Kau memberkati masa depannya, Kau memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Murniwati Gultom ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati kehidupannya, memberkati ya Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Dina Deborah ya Bapak, biar Tuhan yang memberkati kehidupannya, kalau dia sudah Tuhan panggil ya Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, biarlah Tuhan yang menyatakan pribadi-Mu dalam kehidupannya, bangkitkan imannya ya Tuhan, dan biarlah dia maju bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Ati Ripera, berkati Bapak Hedi Priyadi, berkati Bapak JPM Mani, berkati Bapak Jo Gunawan, berkati Ibu Agustina, berkati Ibu Janska Wata, Ibu Mariani Tambunan, Ibu Maria Soares, Ibu Roswita Helena, berkati Bapak Sepentin Tambunan, berkati Ibu Lena ya Tuhan, khususnya anaknya Agustian, biar Tuhan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Agustian di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ian Peter Simanjuntak, dan kesembuhan total menjadi milik kehidupan Bapak Ian Peter Simanjuntak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Yohanes Liklikwatil, berkati Bapak Albin Butar-Butar, berkati Bapak Gisler Lumban Batu, berkati Ibu Esther Sulistiawati, berkati Ibu Perwari Ipantri, Bapak Stephen Adi Wisesa, berkati Ibu Wala Patri Somba di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Nasisi, berkati ya Tuhan Ibu Kapiarsi, berkati ya Bapak semuanya, Tuhan memberkati pergumulan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Agustinus Wai, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya ya Tuhan, keluarganya Tuhan memberkati, bahkan kesehatannya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan Ibu Nopi Kusumaningrum, Ibu Ratna Anjani, Bapak Yanto Siotang, Ibu Joyce, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pergumulan mereka, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Renold, berkati Pak Didi Prasetyo, berkati Pak An Kustiawan, berkati Bapak Iskandar Titra Kuniawan, berkati Bapak Thomas Henry, Ibu Hermilia Sriwayuni, Bapak Sapindo Iban Nawas, Bapak Joko Jati, Pak No PBM, Pak Elo, berkati mereka semuanya ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang jawab setiap pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang bela di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Ibu Artaria Sialagan, Ibu Utami Laras,
Ibu Yuli ya Tuhan, Kau memberkati Ibu Maria Sriwarni, Ibu Yuda Sasang, Bapak Yuda Sasangka, Bapak Sri Mulyono Atmojo. Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Rini Arnawati, berkati kesehatannya, berkati pasangan hidupnya, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Deborah Simatupang, Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan buka jalan sehingga dia boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Purwati Ningsih, berkati Pak Titus, berkati Ibu Agustina Sukami, berkati Ibu Ina Malawau, berkati ya Tuhan Bapak Dejega, Bapak Yohanes Jihadan, Bapak Siol Sitanggang, Bapak Stefanus Kedoy. Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, Tuhan yang jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak juga memberkati ya Tuhan Ibu Rosdiana Tambunan, Engkau memberkati ya Tuhan. Ibu Solpinawati, Engkau memberkati Ibu Apung, Ibu Serdiana Buru Tambunan, Ibu Maria, Ibu Magdalena Pangaribuan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Elita, Tuhan ulurkan tangan-Mu ya Bapa untuk membuka kandungannya sehingga kerinduan dari keluarga ini Tuhan untuk mendapatkan anak ya Bapa itu tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Emalizia Tuhan, berkati Ibu Neniho, biarkan Engkau yang memberkati ya Bapak usaha pekerjaan keluarganya ya Tuhan, orang-orang yang bertalian darah dengan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Deborah Wadu, berkati Ibu Wanti, berkati Ibu Roswita, berkati Ibu Jen, Ibu Mary ya Tuhan, Ibu Emma, Ibu Nana Katarina, Bapak Hendy Joseph Kasimbolon, Bapak David Cham, Bapak Johan Simanjunta, Ibu Rumiana, semuanya Tuhan memberkati pergumulan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan menjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Elvira, berkati Ibu Rustinayati, Ibu Yeni, Ibu Marlina Damanik, Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapak. Kami berdoa buat Ibu Memeng ya Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu yang membebaskan dia dari segala sakit penyakit apapun yang mengganggu tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Petrus Tuhan, berkati masa depannya, kerinduannya ya Tuhan untuk dapat pekerjaan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Sida Putar yang ada di Belgia Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati ya Tuhan apapun yang dia kerjakan, Tuhan memberkati. Berkati Pak Ipan ya Tuhan, berkati juga kakak yang sudah Tuhan panggil untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah kiranya Tuhan yang meneguhkan hatinya sehingga ya Tuhan dia tidak terombang-ambing sekalipun tekanan hambatan yang menghambat dia ya Tuhan. Biarlah rohnya terus menyala-nyala dan Tuhan yang membela dia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Bapak Erite, Bapak Ilina Liputo, Bapak Stephen Apandi, Bapak Yohan Puton, Bapak Marsiur Simorangkir, Bapak Edward Situmorang, Bapak Yosef Irigo, Bapak Ronald Oy, Bapak Stephen, Bapak Yosef, Bapak Disman Sinaga. Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati Ibu Mary juga ya Tuhan. Tuhan bela, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan buat seluruh umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu nama mereka, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati setiap pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang membuka jalan dan menjawab setiap pergumulan doa-doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, kami berdoa buat kota kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kota kami menjadi kota yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati pemerintahan kota kami, mulai dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun, biarlah mereka menjalankan semua tanggung jawab ini Tuhan berdasarkan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu yang mempersatukan seluruh gereja-gereja-Mu, yang mempersatukan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan, sehingga Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Usaha, pekerjaan, pelayanan seluruh umat-umat-Mu Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa buat Bapak Pendeta
Midoke utapea Tuhan, Bapak Abraham, Tuhan memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang saat ini mereka alami, kami percaya Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang membela di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap permohonan kami, dan kami sudah terima dengan iman kami segala jawaban-jawaban doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.